Kalian tahu nggak, Dark yang muncul dan dikalahkan oleh Ultraman Ginga di seriesnya bukanlah Dark yang asli, yang dimana Dark yang asli sudah dikalahkan pada episode terakhir dari Ultraman Nexus dan dikalahkan secara langsung oleh Ultraman Noah. Percaya nggak percaya, Ultraman Z yang dianggap sebagai badut ini nyatanya memiliki power yang nggak main-main. Berdasarkan data statistik dari Ultra Fandom, Ultraman Z memiliki kecepatan terbang mencapai Mach 19,9, atau jika kita ubah ke kilometer per jam, maka kecepatannya bisa mencapai 24.000 km per jam. Dia juga memiliki kekuatan pukulan yang sangat dahsyat, dapat mencapai 100.000 ton. Namun meskipun begitu, Zerd ternyata memiliki trauma yang mendalam terhadap tai ayam. Kalian tahu nggak, sebelum Ultraman Z datang ke bumi dan bertemu dengan Haruki Nasukawa, dia adalah seorang pejuang ultra yang sangat ceroboh dan selalu berpikir dapat menyelesaikan semuanya sendirian. Makanya nggak heran kalau pada UGF THC kemarin, Ultraman Z nampak sangat lemah, karena dia masih belum memiliki pengalaman bertarung yang cukup. Tapi sekarang, Z memiliki kemampuan yang bisa dikatakan sudah meningkat pesat, apalagi semenjak ia bertemu dengan Haruki Nasukawa di seriesnya. Kalian tahu nggak pada movie Ultraman Taiga, pada saat adegan Taro melawan Taiga, terdapat sebuah easter egg yang memperlihatkan iklan Zat dan Aegis pada screen di sebuah bangunan, yang dimana Zat sendiri adalah sebuah pasukan tempur dari seri Ultraman Taro, dan Kotaro Higashi yang merupakan humans dari Ultraman Taro juga termasuk dalam anggota dari pasukan tempur tersebut. Sedangkan Aegis adalah unit pertahanan bumi yang ada pada seri Ultraman Taiga, dan Humanos Taiga juga, yaitu Hiroyuki, juga merupakan anggota dari unit tersebut. Kalian tahu nggak, pada movie Ultraman 3 and Ultraman Dyna, Warriors of the Star of Light, pada saat Ultraman 3 muncul dan membebaskan Ultraman Dyna dari ikatan Monera, terlihat Ultraman 3 mengayunkan tangannya ke belakang agar Dyna menjauh dari sana. Entah hal ini ada di skripnya atau enggak, cuma Apmi lagi gabut aja pas ngedit video ini. Kalian tahu nggak bahwa Fujimiya sebenarnya direncanakan untuk ditampilkan lagi di seri Ultraman Gaia pada episode ke-26-nya. Namun karena kepopulerannya pada saat itu, ia kembali dimunculkan pada episode ke-36 dari seri Ultraman Gaia. Yang dimana pada episode ke-26-nya, Fujimiya mulai sadar kalau dia sedang dipermainkan oleh Dewa Penghancur dan meretas krisis komputer milik Fujimiya. Dan dia pun pergi setelah menyerahkan cahaya akul kepada Agamu. Dan setelah itu, ia menghilang lagi tanpa jejak. Dan pada episode ke-36-nya, dia pun kembali untuk menebus dosanya di masa lalu. Subscribe. Tahu nggak kalian, pada miniseries Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad, pada sebuah scene di openingnya, kita bisa melihat sesosok trio legend dalam Ultra Series, yaitu trio TDG, Ultraman 3, Dyna, dan Gaia. Nah, hal ini masih menjadi perdebatan para Ultra fans. Apakah itu real trio TDG yang asli, atau hanya sebuah ilusi dari salah satu jurus yang dimiliki oleh Ultraman Z pada form Gamma Future. Namun meskipun begitu, penampilan mereka di sini terkesan bukanlah sebuah ilusi, yang dimana tubuh mereka tidak memancarkan sebuah partikel cahaya. Gimana menurut kalian? Kalian tahu nggak, pada miniseries Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad, kita bisa melihat sosok raksasa tipe humanoid, berkepala kerbau atau banteng, admin nggak tahu. Nah, dikatakan bahwa sosok ini adalah guru dari Ultraman Regulus, yang telah melatih Regulus. Nah, kita juga bisa melihat sebuah tato di kepalanya, yang sama seperti milik Absolute Diavolo. Dan kata Mileto Gaming, sosok ini bukanlah guru dari Regulus, melainkan tato Absolute Diavolo yang merupai bentuk raksasa. Real or fake, guys? Berapa sih umur asli dari Ultraman 3? Mungkin kalian berpikir umur dari 3 adalah 30 juta tahun. Tapi sebenarnya kalau kita menghitung umur dari Ultraman 3 ini, dari dia menjadi batu dan berinkarnasi menjadi manusia, sebenarnya umur dari Ultraman 3 ini nggak mencapai angka 30 juta. Hal ini bisa terjadi karena pada masa lalu, dia beristirahat menjadi sebuah batu. Hingga pada masa sekarang, kalian juga bisa melihat film dari Captain America, yang dimana dia juga sempat membeku di sebuah tempat di masa lalu, dan kembali dicairkan di masa sekarang. Dan umurnya di masa lalu dengan masa sekarang gak berubah sedikit pun. Lalu berapa sebenarnya umur dari Ultraman 3 ini? Nah, dikatakan pada 30 juta tahun yang lalu, di bumi sebelum jadi batu, umur dari Ultraman 3 ini berada pada sekitaran 20.000 tahun. Nah, untuk perhitungannya sendiri, kita ambil dari umur Ultraman 3 ini, yaitu 20.000 tahun, ditambah dengan umur Daigo yang sekarang. Maka angka 20.000 ini akan ditambah dengan 23, yang berarti usia dari Ultraman 3 di seriesnya diperkirakan mencapai 2023 tahun. Seberapa besar planet Ultraman? You wanna go? I set the bar and I raise it and face it, I'm killing it. Kalian tahu nggak, Ultraman juga memiliki planet mereka sendiri loh. Dan melihat ukuran mereka yang sangat besar, apa kalian pernah kepikiran nih, seberapa besar planet tersebut?
Dan diperkirakan planet ini memiliki ukuran 60 kali lebih besar daripada planet bumi. Jadi kalau disandingin sama bumi, bumi itu udah kayak batu kecil aja. Jadi gimana menurut kalian? Ingat ya, ini karakter fiksi. Jadi jangan dianggap serius banget, apalagi saya bawa agama. Kalian tahu nggak pada Ultraman Decker episode ketiganya, pada saat Ultraman Decker menghancurkan Spear Gomora di langit melalui pukulan berapi, kemungkinan hal ini merupakan referensi saat Dyna mengalahkan Kaiju di movie Ultraman of Origin Saga, yang juga menggunakan pukulan berapi hingga hancur di langit. Kalian tahu nggak pada episode ketiga Ultraman Decker? Nah, di episode kali ini kita akhirnya diperkenalkan pada sebuah robot kecerdasan buatan yang bernama Hanetu. Nah, yang menarik pada episode kali ini, Asumi Kanata yaitu MC kita telah memberikan sebuah nama kepada Hanetu. Ya, kesana biar lebih santai aja sih. Dan kalian tahu apa namanya? Ya, Asumi Kanata menamainya Hanejiro. Ini entah kebetulan atau gimana, buat kalian yang belum tahu, Hanejiro ada sosok alien yang pernah muncul di serial Ultraman Dyna. Dan Hanetu di sini emang dibuat berdasarkan referensi dari si Hanejiro ini. Untuk pembahasan lengkap Ultraman Decker episode ketiganya antar nyusul ya. Jadi pantengin terus channel admin. Dan jangan lupa subscribe.